saudara sekalian, di hari ini kita membahas tentang sistem dan modul akuntansi dan pelaporan atau JLP. Ini kalau kita flashback ke belakang ya, dari pembahasan pertama di modul anggaran, di sana kan memang dihasilkan data-data terkait dengan anggaran ya, yang nanti akan menjadi DIPA, kemudian digunakan sebagai dasar untuk belanja bagi semua satker. Yang kemudian secara bertahap akan digunakan oleh pejabat pembuat komitmen ya, PPK di modul komitmen untuk melakukan transaksi, apakah pengadaan barang dan jasa ya, beli inventory ataupun pembelian aset ya, atau mungkin langsung dari modul bendara ya, surat bendara, yang kemudian akan dilanjutkan di modul pembayaran dan seterusnya sampai modul piutang. Nah, data-data atau transaksi tersebut ya, dalam Sakti di sini kan, karena Sakti itu single database, integrated database, dia mampu mengcapture data secara sekaligus. Artinya apa? Transaksi-transaksi itu mengalir ya dari modul-modul yang ada ya di modul komitmen ya, termasuk data penganggaran sampai ke modul piutang, masuk ke CLP hingga nanti dihasilkan laporan keuangan pada satker ya, sampai dilakukan konsolidasi ke LKKL ya, tingkat kementerian ya, itu yang nanti masuk ke BA KL, bagian anggaran KL. Kemudian untuk BA Bendara Umum Negara juga dihasilkan laporan keuangan LKBUN, kemudian menjadi dikonsolidasi menjadi LKPP. Yang tadi dipaparkan ya di kelompok 10 tentang laporan hasil audit dari PPK. Itu kalau kita lihat kronologis penyusunan laporan keuangan secara umum ya, atau general. Nanti di video pembelajaran kalian bisa ikuti ya secara umum proses penyusunan laporan keuangan. Nah, nanti kita lanjutkan ya dari regulasi-regulasi yang ada ya tentang Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbedaan Negara, kemudian pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, kemudian PP yang menjadi dasar akrual ya, pelaksanaan akuntansi berbasis akrual ya, SAP 71 tahun 2010 yang menggantungkan PP 24 ya tahun 2005 tentang CTE, kemudian PMK sebagai implementasi berupa PMK 213 Ju 2015 tentang SAPP, kemudian juga pembentukan bagan akun standar ya, jurnal-jurnal termasuk Juknis modul akuntansi dan pelaporan yang mengatur secara teknis operasional di modul JLP di Sakti. Nah, karena yang kita bahas di sini lebih banyak terkait dengan Sakti ya, sebagai bagian dari sistem yang nanti akan digunakan sebagai core system selain SIPAN. Karena Saiba itu kan nanti akan digantikan ya secara teknis ya, ya mungkin tahun-tahun 2021, 22 dan seterusnya melalui piloting tentunya. Karena untuk Kementerian Keuangan kan semua satker yang ada di sana sudah transisi atau konversi dari Saiba ke modul CLP ya, Sakti. Nah, kalau kita lihat ya dari Undang-Undang Keuangan Negara sebagai fondasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, itu mengamanatkan kepada Presiden untuk menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi kalau sebelumnya diawali dari siklus penganggaran kan, di sana dihasilkan undang-undang APBN kan ya, yang berisi berapa perkiraan pendapatan, berapa perkiraan belanja, berapa perkiraan pembiayaan ya yang dilaksanakan oleh pemerintah di suatu tahun, misalkan tahun 2020. Ketika kemudian belanja tadi dieksekusi, pendapatan dikolek, ya, pembiayaan juga dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan surat utang negara. Ya, kemudian bagaimana pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN tadi? Ya, di sini ya untuk misalkan pelaksanaan APBN tahun 2020 nanti maksimal
ya 6 bulan terakhir itu pertanggungjawaban APBN sudah disampaikan kepada DPR RI ya untuk mendapatkan pengesahan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Ya. Tentu kalau kita lihat ya urutan-urutannya nanti kan ada rentang-rentang waktunya ya. Misalkan berapa lama misalkan laporan keuangan LKKL yang disampaikan oleh KL ya, apakah itu misalkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, itu dihasilkan kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. Nah, kemudian dari situ kan nanti Kementerian Keuangan melakukan konsolidasi antara LKKL dengan LKBUN. Nah, kalau kita lihat kan runutannya seperti itu. Kemudian di akhir bulan Juni ya maksimal ya setelah BPK RI tadi menghasilkan SHP-nya kemudian akan disampaikan Presiden kepada DPR. Itu ketika berbicara mengenai rentang waktu. Jadi KL itu kalau nggak salah maksimal 2 bulan ya. Ya di akhir Februari itu menyampaikan LKKL kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan melakukan konsolidasi 88 LKKL dengan LKBUN untuk disusun jadi LKPP. Apa itu isinya ya kalian sudah belajar di Akpem lah ya. Kita lewati saja. Nah, kalau kita refresh tentang SAPP, ini cuma refresh saja ya, bahwa SAPP itu sebenarnya menjelaskan, mendefinisikan SIA pemerintah ya secara umum, ya, yaitu rangkaian sistematik dari prosedur, ya prosedur itu bagaimana misalkan jurnal dicatat, ya, kemudian bagaimana jurnal dicatat ya tentu melalui apakah melalui paper atau melalui komputer ya. Cuman ketika pemerintah sudah menyelenggarakan SPAN Sakti di mana prosedur pencatatan jurnal, posting sampai menjadi laporan keuangan menggunakan aplikasi Sakti dan termasuk SPAN, maka prosedur tadi dicatat menggunakan sistem yang ada tersebut. Ya. Kemudian penyelenggara ini siapa saja yang nanti ada unit akuntansi KPA, tingkat wilayah, tingkat eselon 1, sampai di tingkat kementerian. Ya. Kemudian dan elemen lainnya, elemen itu bisa pengendalian ya, kemudian juga piranti-piranti, perangkat-perangkat jaringan data center untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari data collection-nya ya, pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Jadi sampai hasilnya LKPP itu masuk ke konsep tentang SAPP. Sehingga kalau kita lihat ya SAPP itu kan ada di SAI. SAI ini diselenggarakan oleh KL, Kementerian, kemudian Sabun oleh LKBUN ya dalam hal ini Kementerian Keuangan. Apakah untuk menatausahakan bagian anggaran investasi, utang, belanja transfer ke daerah, kemudian belanja subsidi ya dan belanja lain sebagainya. Laporan yang dihasilkan standar dari LRA sampai ke CALK. Apakah laporan yang berbasis cash atau berbasis akrual. Nah, semuanya sampai saat ini keduanya masih menjadi laporan mandatori bagi pemerintah Republik Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian ya, karakteristik dari SAPP dari basis akuntansinya yang sudah digunakan adalah basis akrual. Sehingga otomatis nanti aplikasi yang akan digunakan apakah itu Sakti atau Saiba. Nah, kenapa disebut dengan Saiba? Itu kan untuk mewujudkan basis akrual ya. Sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Ya, sebelumnya kan belum berbasis akrual atau CT. Ini ada tambahan BA-nya. Kemudian basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Karena ada konteks pertanggungjawaban berapa pendapatan yang dipungut oleh pemerintah ya, apakah pendapatan pajak, bukan pajak. Kemudian berapa belanja yang dikeluarkan, apakah belanja berdasarkan pos-posnya ya.
berdasarkan KL-nya ya, dan lain sebagainya. Kemudian digunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Ini sebagai bagian dari implementasi PP 71 sebenarnya juga ya. Namun demikian ada juga single entry sistem ini untuk akuntansi atas anggaran. Yang ketiga, desentralisasi pelaksanaan anggaran. Ya, sehingga di Apkem kalian belajar di sana ada unit akuntansi KPA, kemudian wilayah bagi satker yang punya unit sesuatu yang punya wilayah seperti DJPB, seperti misalkan DJKN, Dijen Pajak, ya. Tapi kalau misalkan untuk Dijen Anggaran kan di sana memang nggak punya wilayah ya, atau Sekjen atau PKF. Ya. Bagian akun standar ini juga sebagai bagian untuk pengendalian ya. Jadi bagaimana nanti proses-proses yang digunakan untuk menata usahakan transaksi akuntansi, mengklasifikasikan itu menghasilkan informasi yang akurat, akuntabel, dan lain sebagainya. Termasuk standar akuntansinya itu yang kemudian diperinci ya dari PP 71 kemudian dituangkan ke PMK ya, kemudian Perdirjen dalam rangka untuk mengatur apakah misalkan terkait dengan kebijakan akuntansinya, kemudian jurnalnya ya, kemudian juga penetapan bagian akun standar, yaitu ditetapkan melalui PMK atau KMK atau juga dalam Perdirjen ya, karena kalau itu ada di PP kan kayaknya juga nggak mungkin akan berapa tebal nanti PP yang mengatur hal tersebut. Baik, ini diagram alir pada SAPP yang mengkategorisasikan SAI ya di Kementerian Negara atau lembaga dengan sabun yang ada di Menteri Keuangan. Ya, di SAI kan di sana ada transaksi-transaksi baik yang dikelola berdasarkan unitnya itu ada akuntansi barang, ini untuk pembelian barang-barang atau aset negara ya, seperti misalkan tanah, ya, bangunan, peralatan dan sebagainya. Kemudian juga unit akuntansi pelaporan keuangan ya, sehingga di sana ada struktur unit akuntansi kuasa pengguna barang, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Adapun transaksi-transaksi atau data-data yang diadministrasikan atau diproses dari data anggaran, kemudian ini kalau kita flashback kembali ke modul anggaran itu ya data DIPA di sana ya, sama data POK yang diproses. Kemudian transaksi realisasi, apakah realisasi terkait dengan pendapatan yang diterima oleh satuan kerja atau belanja-belanja yang direalisasikan ya, termasuk juga transaksi-transaksi akrual. Ya, misalkan ada adjusting entries untuk mengakui beban depresiasi atas aset, atau misalkan untuk menyajikan estimasi piutang yang tidak tertagih, ya, beban bunga utang dan lain sebagainya. Ada juga transaksi BLU, ya, Badan Layanan Umum, ini untuk satker atau KL yang mempunyai BLU, seperti Kementerian Keuangan kan punya BLU juga kan ya, diantaranya salah satunya Pekanstan. Kemudian Kementerian Kesehatan juga punya BLU, salah satunya Rumah Sakit Pemerintah Pusat ya di Bogor, ada yang namanya Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Ya, di sana kan nanti akan ditata usahakan ya transaksi-transaksi apakah itu terkait dengan pendapatan, belanja, ya, dan lain sebagainya. Karena unit BLU itu kan diberikan kewenangan untuk mengelola secara independen berapa pendapatan, ya, berapa pengeluaran ya, bahkan untuk membayar gaji para pegawainya juga dibedakan, diberikan spesialisasi, ya, bisa jadi misalkan kalau dokter di misalkan ya di rumah sakit Pemda ya itu dibayarkan gajinya misalkan standar ya, sebagai gaji seorang PNS ya, misalkan 4.500.000 ya.
tunjangannya misalkan sekian ya 5 juta atau 6 juta. Tapi dokter atau pegawai di BLU tadi bisa diberikan gaji atau tunjangan yang lebih besar. Apakah misalkan per bulan tunjangannya 20 juta, 30 juta, 60 juta, itu sesuai dengan kapasitas atau kemampuan fiskal dari BLU tersebut. Kemudian transaksi lainnya ya nanti dari semua transaksi tadi, apakah itu transaksi terkait dengan akuntansi dan pelaporan barang, akuntansi dan pelaporan keuangan akan diproses di JLSAI, dihasilkanlah laporan keuangan kementerian, lembaga atau LKKL. Demikian pula untuk transaksi-transaksi yang ada di bagian anggaran benda urun negara ya BUN, sama juga dari anggaran, transaksi non-anggaran, transaksi realisasi, akrual lainnya dan transaksi khusus ini juga akan proses ya, apakah itu terkait dengan misalkan pengelolaan utang ya ketika pemerintah menerbitkan surat utang negara atau SUKO ya, kemudian juga transaksi tentang transfer dana alokasi khusus ke pemerintah daerah atau transaksi tentang bantuan belanja subsidi ya, misalkan subsidi untuk pupuk, subsidi untuk misalkan perkreditan ya untuk rakyat kecil ya dan sebagainya. Kemudian data-data tersebut diolah ya di JLSA BUN menghasilkan LK-BUN, kemudian dikonsolidasikan menjadi LKPP, disampaikan kepada BPK ya, maksimal 3 bulan tersebut ya. Tapi untuk LKKL ini sebenarnya ada kesempatan ya bagi kementerian nanti untuk melakukan penyampaian LKKL dari KL tertentu kepada Kementerian Keuangan, kalau nggak salah maksimal 2 bulan ya di akhir bulan Februari. Sehingga Kementerian Keuangan masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan konsolidasi seluruh LKKL tadi sama LK-BUN. Baik, rekan-rekan sekalian ya, berdasarkan PMK 270 tahun 2014 tentang penerapan SAP berbasis akrual ya, di sana ditegaskan ya penggunaan aplikasi terintegrasi. Ya, aplikasi yang terintegrasi itu artinya ya diusahakan ya satu aplikasi, ya satu sistem untuk semuanya. Ya, dalam hal ini ya awalnya memang SPAN. Ya, termasuk juga penggunaan Sakti. Ini kan dalam rumah besarnya SPAN juga sebenarnya ya. Karena dalam hal kapasitas yang dimiliki oleh SPAN itu juga dari sisi user yang diberikan ya pada saat dibangun awal-awal itu juga terbatas, maka dibangunlah Sakti untuk sebagai pintu masuk saja sebenarnya ini ya. Jadi sebagai entry point saja ya, nanti datanya juga akan dikirim ke SPAN ya. Tapi dalam rancangan yang ada di sini ya, sehingga apakah data-data yang diolah di Sakti ya untuk KL yang menghasilkan KL, kemudian di SPAN untuk bagian anggaran pun menghasilkan LK-BUN, ya kemudian akan dikonsolidasikan menjadi LKPP di sistem aplikasi terintegrasi di sini. Nah, cuman dalam implementasi ya, kalau kita belajar menengok ulang mata kuliah SIA, di sana ada change management ya, bagian di bab berapa ya itu ya, bab 19 atau 20 ya, tentang pengembangan sistem itu. Ya kan di sana ada model-model implementasi sistem ya, apakah secara directly, secara langsung, atau secara piloting ya, conversion, atau metode-metode yang lain. Dan kebetulan memang di SPAN Sakti di sini ya, terutama Sakti ya, itu digunakan metode perubahan atau implementasi piloting ya, sehingga sampai tahun 2020 di sini yang sudah full mengadopsi Sakti dari modul penganggaran sampai ke modul general ledger itu baru 7 kementerian ya, salah satunya Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada PPATK ya, yang tugasnya menganalisis transaksi keuangan, dan kementerian yang lain ya. Nah, sehingga nanti untuk KL-KL yang mereka belum dilakukan implementasi Sakti, mereka masih bisa menggunakan sistem yang lama, yaitu Saiba ya, untuk penyusunan laporan keuangannya.
Ya, jadi seperti Kementerian Pertanian misalkan ya, Kementerian Kelautan ya, mereka tahun 2000 untuk menyusun LKPP tahun 2020 di sini masih digunakan aplikasi Saiba. Ya. Kalau dalam konteks aplikasi Saiba di sini kan dia mendapatkan data-data SAS misalkan itu untuk realisasi pendapatan, ya, belanja, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi SIMAK, BMN dan persediaan ini untuk unit akuntansi pengelola barangnya ya. Ya. Kemudian dihasilkan LKKL. Untuk sampai kepada SPAN nanti akan dikirim ke aplikasi e-Rekon laporan keuangan. Ini arsitektur utama dari aplikasi terintegrasi. Secara umum proses penyusunan laporan keuangan dari standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi kemudian dituangkan dalam sistem akuntansi, ya, pemerintah menerbitkan PMK, kemudian meliputi input seluruh dokumen sumber transaksi, ya, misalkan transaksi pembelian aset, ya, transaksi pembayaran gaji dan seterusnya. Kemudian prosesnya dari analisis transaksi, journal entries, posting, ya, sampai nanti dihasilkan buku besar, ya, outputnya sampai laporan-laporan dari LRA, LO dan seterusnya. Ini sebagai laporan dari apa namanya tadi aplikasi yang digunakan oleh pemerintah. Nah, kalau kita runut ya berdasarkan data atau dokumennya ada saldo awal, transaksi anggaran, transaksi berjalan atau current transaction, kemudian transaksi akrual, transaksi lainnya. Ini semuanya nanti akan menghasilkan informasi yang relevan, ya, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Ini sebagai bagian dari karakteristik kualitatif informasi keuangan. Baik, ya, kita lanjut lagi. Nah, pada pemerintah pusat, proses penyusunan laporan keuangan tadi dimulai dari dokumen-dokumen apa namanya formulir dokumen sumber, ya, kemudian dilakukan journalizing. Apakah jurnal-jurnal terkait dengan transaksi buku besar aktual atau buku besar kas. Ini nanti sesuai dengan jenis jurnalnya, ya. Kemudian ada adjustment, penyesuaian, raca percobaan laporan keuangan. Ini pada dasarnya sama dengan yang kalian pelajari di akuntansi komersial, ya, nggak jauh beda. Nah, ini di antara data dan dokumen sumber yang digunakan, ya, data saldo awal, ya, ketika misalkan Satker melakukan migrasi, ya, dari aplikasi Saiba ke aplikasi Sakti, maka nanti data-data saldo awal, ya, misalkan, ya, ketika mereka mulai adopsi Sakti itu di tahun 2021 bulan Januari, maka saldo akhir tahun 2020 nanti akan dimigrasi dari aplikasi Saiba ke Sakti, ya. Sampai nanti kemudian dokumen-dokumen anggaran, ya, terkait dengan DIPA yang dihasilkan di modul penganggaran ini digunakan sebagai dokumen sumber atau data sumber. Kemudian dokumen transaksi tahun berjalan, dokumen pengesahan, ya, kalau ada misalkan penerimaan hibah, ya, yang apa namanya tidak dicatat dalam anggaran, ya. Kemudian dokumen transaksi akrual, pengakuan piutang misalkan, dokumen transaksi lainnya. Ini adalah data dan dokumen sumber yang nanti akan di input ke jurnal di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, dalam Sakti ada modul yang disebut dengan modul akuntansi dan pelaporan atau biasa disebut dengan modul GL dan pelaporan, General Ledger dan pelaporan. Nah, kalau di Romney di sana kita belajar General Ledger Reporting System, CLNRS. Ini sebenarnya bagian dari penerapan sistem yang ada di SIA. Ya. Jadi modul sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang memuat seluruh proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan, ya, sampai dihasilkan laporan keuangan. Ruang lingkupnya dari migrasi data saldo awal, jurnal transaksi, jurnal manual dan penyusunan khusus, ya, jika misalkan ada modul di luar dari modul Sakti yang perlu dilakukan input jurnal itu dengan cara manual. Salah satu contoh misalkan ada jurnal piutang pajak.
Karena pajak itu ditata usahakan, diadministrasikan di luar sistem Sakti ya. Bagaimana misalkan penentuan piutang pajak itu di sistem informasi DJP. Nanti data piutang pajak nanti melalui pembahasan yang ada di pembahasan modul piutang kan, di sana ada interkoneksi data ya piutang Sakti. Datanya akan diupload atau diekspor oleh DJP ya ke interkoneksi tadi. Kemudian di Sakti akan diunggah ya di Sakti, yang kemudian nanti secara proses bisnis Biro Perencanaan Keuangan akan melakukan input data di CL secara manual tentunya ya, tidak otomatis seperti misalkan data dari modul komitmen ya, di mana ketika ada pengadaan barang dan jasa ya, atau pembelian aset misalkan ya, ketika sudah dicatat ya misalkan nomor kontraknya ya, data suppliernya, dihasilkan CAN-nya misalkan ya, data tersebut akan mengalir secara otomatis ke CLP. Kemudian juga ada validasi dan posting jurnal, monitoring jurnal, tutup buku di akhir periode, dan monitoring tutup transaksi, pencetakan laporan keuangan, pencatatan dan laporan realisasi kinerja Satker. Outputnya dari laporan buku besar, neraca percobaan, laporan operasional neraca, laporan realisasi anggaran, dan seterusnya ya. Tapi pokoknya yang jelas ini adalah laporan-laporan yang terbagi menjadi financial report sama managerial report. Yang financial report misalkan ada neraca, ya ada LAK. Yang misalkan managerial report ada laporan kinerja Satker. Ya, kemudian ada juga laporan ketersediaan dana ya, dan sebagainya. Modul akuntan dan pelaporan di sini hanya ada satu jenis user ya, yaitu operator, nggak ada validator, nggak ada approver sebagaimana di modul yang lain ada. Di modul piutang juga sama ya, hanya ada operator. Nah, kalau kita lihat ya, karena modul akuntansi dan pelaporan atau SAPP itu dilaksanakan dengan pendelegasian dari unit akuntansi KPA sampai tingkat wilayah dan tingkat kementerian, maka ada perlu istilahnya berbagi tugas ya. Satunya sebagai operator yang melakukan perekaman transaksi, satunya sebagai operator yang melakukan konsolidasi sesuai dengan kewenangannya. Kalau operator pada satuan kerja, misalkan operator di KPP Banyumas misalkan ya, dia punya wewenang untuk melakukan perekaman data transaksi, perubahan data transaksi, validasi sampai ke penyajian dan pencetakan ya laporan keuangan tingkat Satker. Adapun misalkan ya DJP wilayah Jawa Tengah, Kanwil DJP Jawa Tengah ya, kemudian Dijen Pajak, Kementerian Keuangan. Di masing-masing kantor tersebut ada operator tingkat konsolidator. Fungsinya apa? Nanti untuk mengkonsolidasikan ya, kalau di tingkat wilayah ya, Kanwil DJP Jawa Tengah, dia nanti akan mengkonsolidasikan data-data laporan keuangan tingkat Satker yang ada di KPP Jawa Tengah. Kemudian di tingkat DJP di kantor pusat ya, mereka nanti akan mengkonsolidasikan laporan keuangan yang dihasilkan oleh konsolidator tingkat wilayah ya, dari Aceh sana sampai ke Papua. Sampai di tingkat Kementerian Keuangan dikonsolidasikan laporan keuangan tingkat eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Ini kalau kita lihat dari sisi penggunanya atau usernya ya. Kemudian fitur-fiturnya ini juga sebenarnya sudah kita bahas di ruang lingkup tadi ya, dari accrual basis, jurnal transaksi bisa dibentuk secara otomatis dari modul yang lain secara sistem. Kemudian juga ada tracing jurnal, penelusuran transaksi ke histori datanya. Ini kalau kita kaitkan di JLRS ya, di pembahasan SIA di sana ada audit trail sebagai bagian yang dapat ditelusuri ya, dari apakah dari dokumen sampai ke laporan keuangan, saldo akhir ya, dalam bentuk vouching, atau tracing dari saldo di neraca kemudian ke buku besar
ke jurnal, ke transaksi. Ya, di sini sebagai fasilitas dari audit trail. Yang keempat, tutup buku atau tutup periode. Ya, ini nanti untuk menghasilkan saldo awal di neraca percobaan ya sebelum dilakukan penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, konsolidasi topologi online karena Sakti didesain secara khusus database-nya terintegrasi ya, terpusat, maka tidak diperlukan pengiriman data ya ekspor impor ya, karena datanya satu ya tinggal di query saja ya kalau kita belajar database relasional. Yang kelima, yang keenam adalah laporan realisasi kinerja. Ini juga memungkinkan dihasilkan laporan manajerial ya terkait dengan pelaksanaan anggaran, misalkan untuk mengetahui berapa realisasi pendapatan per bulan Februari, berapa realisasi belanja per bulan Maret, apakah berdasarkan satuan kerja atau berdasarkan program, berdasarkan fungsi, berdasarkan output ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada laporan fund available atau ketersediaan dana. Ini kalau kita kaitkan dengan cash management ya, digunakan untuk perencanaan nanti di belanja pemerintah ya untuk membayar kepada pihak ketiga. Kemudian periode 13-14 ya, sebelumnya 1 sampai 12 itu untuk mencatat transaksi reguler, kemudian 13 unaudited ya, mungkin setelah diverifikasi BPKP ya sebagai aktif. Kemudian disampaikan ke BPK, ada perbaikan ya, final ya, itu masuk ke periode 14. Ini yang kita lihat fitur-fitur yang ada di modul akuntansi dan pelaporan. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita singgung tadi kan ada laporan-laporan yang berbasis kas seperti LRA. Nah, kalau dalam Sakti atau modul buku besar dan pelaporan, ini memang ada dua jenis kategorisasi ya, yaitu cash ledger, yang kedua accrual ledger. Untuk cash ledger, ini misalkan digunakan untuk mencatat transaksi seperti estimasi pendapatan yang dialokasikan, ya, allotment belanja, realisasi pendapatan LRA, ya jika misalkan ada uang masuk ke RKUN, ya dari wajib pajak atau wajib store atau wajib bayar, kan di sana nanti akan diakui ya dalam akun pendapatan ya sesuai dengan jenis pendapatannya. Termasuk realisasi belanja, pengembalian pendapatan LRA, pengembalian belanja. Ini memang sudah lama digunakan oleh pemerintah. Kemudian buku besar akrual ini yang baru tentunya ya sejak pemerintah menerapkan transaksi akrual dari realisasi pendapatan LU. Ya, misalkan ketika pada transaksi akrual pemerintah mengakui piutang pajak ya dengan menerbitkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak. Ya. Kemudian ada kebutuhan untuk melakukan pencatatan pendapatan LO tersebut, maka akan dicatat di sana ya untuk transaksi terkait dengan pengakuan piutang pajak. Termasuk juga beban-beban yang sudah terjadi yang perlu dicatat oleh pemerintah yang untuk diakui, itu juga dilaksanakan di sini. Kas di bendera pengeluaran yang sifatnya akrual juga sama ya sampai reklasifikasi asetnya. Kemudian untuk jenis laporannya ya, ini khusus LRA, kemudian di sini dari LO, kemudian LPE dan neraca. Nah, saudara-saudara, dalam aplikasi modul JLP tadi kalau kita lihat ya bagaimana hubungan antara modul satu dengan modul yang lain ya sebagaimana kita bahas berulang kali ya. Modul JLP di sini kan datanya dipasok dari modul yang lain ya. Ada modul komitmen ini untuk jurnal-jurnal komitmen. Misalkan pemerintah atau Satker sudah membuat kontrak dengan pihak ketiga, data-data pemasok sudah di-input ya, menghasilkan nomor register supplier, begitu pula kontrak menghasilkan nomor register kontrak, kemudian barangnya itu sudah diterima, didokumentasikan dalam berita acara serah terima. Nah, itu nanti akan digunakan sebagai dasar untuk mencatat piutang. Bukan piutang ya, maaf, utang. Ya, atas pembelian apakah inventory, aset tetap ya. Kemudian jurnal akan langsung terbentuk di modul JLP di sini.
Begitu pula di modul pembayaran dari SPP, SPM, SP2D yang nanti akan mempengaruhi apakah LRA ya untuk transaksi berbasis cash ataupun berbasis akrual ya, nanti juga akan dihasilkan di modul pembayaran. Di modul bendahara juga sama, modul anggaran yang terkait dengan ketersediaan dana ya, jurnal anggarannya. Kemudian modul piutang juga sama, modul aset tetap juga transaksi-transaksi terkait dengan perolehan aset tetap ya. Misalkan selain dari pembelian kan ada kemungkinan ya ada perolehan dengan cara yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, kalau kita lihat ya di sini ini tadi sudah kita singgung juga di proses penyusunan laporan keuangan ya. Untuk penyusunan laporan keuangan sakti dari migrasi saldo awal ya, saldo persediaan sama BMN aset tetap ya, ini terutama ini berasal dari saldo yang ada di aplikasi Saiba. Ya. Kemudian ketika ini sudah dimigrasikan, baru transaksi-transaksi yang terjadi dari modul komitmen ya, jurnal komitmen, ya, jurnal pembayaran, jurnal bendahara, persediaan, aktiva tetap, ya, piutang, ya, kemudian terkait interkoneksi perpajakan, ya, karena untuk modul piutang itu kan tidak memuat transaksi perpajakan, ya, tapi khusus piutang pendapatan negara bukan pajak. Ini sudah kita bahas juga di modul sebelumnya ya. Kemudian jurnal manual dan penyesuaian jika itu juga diperlukan. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada yang belum masuk ya, ada utang ya, ketika pemerintah menerbitkan surat utang ya, obligasi melakukan bond redemption ya. Coba dicatat di mana di sini. Ya, ini bisa diwadahi di jurnal manual nanti ya. Kemudian proses berikutnya itu ketika dihasilkan neraca saldo akan dilaksanakan proses validasi jurnal-jurnal yang terbentuk oleh operator. Kemudian jika sudah oke dilakukan posting ke buku besar ya. Walaupun juga ada posting itu dilakukan secara otomatis ya, di tiap jam-jam tertentu ya, di tengah malam. Ya, kemudian tutup periode sampai dihasilkan laporan. Dari accrual basis report sampai ke cash basis. Kemudian juga ada proses rekonsiliasi baik internal antara unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dengan unit akuntansi kuasa pengguna barang. Termasuk juga rekonsiliasi eksternal antara Satker dengan KPPN. Ya, dan terakhir dihasilkan laporan konsolidasi. Dari tingkat wilayah eselon 1 kementerian sampai konsolidasi menghasilkan LKPP itu dilakukan di sana. Cuman untuk sakti sendiri kan nanti nggak sampai ke LKPP, ya, LKPL maksimal ya, untuk desain selama ini. Ini untuk proses migrasi data saldo awal ya dari aplikasi Saiba ke aplikasi Sakti ini memang dilakukan ya untuk mempertahankan ya bahwa data atas saldo-saldo awal yang sudah catat oleh Satker ya, ini untuk akun-akun yang sifatnya permanen ya, dari cash misalkan, persediaan, supplies, kemudian barang milik negara ya, BMN, aset seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya, sampai utang dan ekuitas itu kan dicatat sebagai saldo awal di Sakti nanti. Nah, di Sakti itu sudah dipersiapkan ya fasilitas untuk proses migrasi data tersebut, sehingga ya tidaklah terlalu sulit lah ya saya kira untuk proses migrasi di sini. Kemudian terkait dengan kebijakan akuntansi dan journalising, nah di sini kita cepat saja ya, nggak usah kita bahas secara rinci. Ya, ini untuk jurnal-jurnal terkait dengan transaksi aktual sama cash ya. Nanti masing-masing akan dicatat atau dipasok ke masing-masing buku besarnya ya, baik itu accrual ledger ataupun cash ledger. Selain itu juga di Sakti itu menerapkan ledger single entry ya untuk mencatat transaksi seperti jurnal anggaran ya, estimasi dan allotment, kemudian komitmen, incumbent dan jurnal subledger benaran. Cuman untuk single entry ledger di sini data-datanya nanti kan ibaratnya nggak bisa ditampilkan ya. Jadi ada di dalam sistem.
Beda dengan jurnal-jurnal reguler yang di atas di sini, nanti kan bisa divalidasi ya, dilihat debitnya apa, kreditnya apa ya, kemudian diposting oleh operator. Kita awali dari jurnal modul anggaran ya. Pada tingkat pengguna di operator, ketika nanti sudah terkoneksi antara Sakti dengan SPAN, ya, maka data anggaran yaitu seperti pagu, ya, estimasi pendapatan, ini jurnalnya single entry dan tidak ada kebutuhan untuk melakukan posting. Ya, artinya ketika anggaran sudah dikonversi langsung masuk ke laporan secara otomatis ya, prosesnya langsung ditarik. Untuk modul bendara ya, pada level operator bendara pengeluaran sama bendara penerimaan ya, masing-masing jurnalnya nanti akan terbentuk ketika dilakukan penyimpanan data ya atas proses rekam ubah hapus yang dilakukan oleh pengguna tadi ya. Misalkan di transaksi bendara ada jurnal yang nanti akan dicatat ya, mempengaruhi buku besar akrual dan juga buku besar kas, tentu sesuai dengan jenis-jenis transaksinya ya, apakah itu akrual basis atau cash basis ya. Ini contohnya ya, ada beberapa kelompok transaksi. Di poin 1 ini untuk mencatat uang masuk, fungsinya berisi penerimaan bendara pengeluaran atau penerimaan ya, baik itu PNBP umum atau fungsional ya, misalkan ya, katakanlah di bendara penerimaan si operator atau bendara tadi menerima setoran PNBP ya, tidak melalui ATM atau store langsung. Artinya si wajib bayar tadi membayar ke bendara penerimaan. Karena nanti kan akan dicatat dalam mekanisme SPS ya, surat bukti setelah diterbitkan SPS. Itu pula di modul komitmen ya, ketika di sana ada pencatatan data supplier ya, kemudian data kontrak ya, sampai diterbitkannya nomor register kontrak ya, CAN ya, operator menyimpan transaksi tersebut ya, terbentuklah nanti jurnal ya, ketika misalkan ada berita acara serah terima ya, dicatat tadi buku besar akrual untuk mengakui hutang. Ini misalkan contohnya ya, nomor 1 ini untuk berita acara serah terima barang, apakah itu persediaan misalkan atau komputer, nanti akan dicatat debitnya aset belum register atau beban ekstra, ini tergantung ya, utang belum diterima tagihnya. Yang lain juga hampir sama ya. Pada jurnal modul pembayaran ya, karena di sana ada apa namanya, user atau pengguna sebagai staf PPK, kemudian juga ada PPK, ada approver, PPSPM ya, masing-masing punya kewenangan yang berbeda-beda ya. Ada yang apa namanya, tugasnya itu mencetak, menginput SPP, mencetak SPP, kemudian menyetujui SPM ya, sampai kemudian disampaikan kepada KPPN untuk penerbitan SP2D. Maka pada level operator di sini spot jurnalnya terbentuk pada saat disimpan, kemudian validator divalidasi. Transaksi-transaksi pembayaran, misalkan untuk buku besar ya, ini ketika terbentuk SPP sama SP2D, nanti akan dicatat di buku besar akrual. Begitu pula untuk jurnal SP2D untuk cash basisnya ya, seperti untuk realisasi apa namanya, uang yang sudah keluar ya, yang sudah dibayarkan itu berapa, juga dicatat di buku besar akrual. Nah, ini nanti kan akan ditampilkan di neraca ya. Kemudian di sini ke LRA atau laporan realisasi anggaran ya, diantaranya ya. Ini salah satu contohnya ketika disetujui surat perintah bayar ya, ketika bendahara pengeluaran itu menerbitkan SPBY ya, kemudian disetujui perintah bayar ya, maka akan catat beban pada utang yang belum diterima tagihannya. Yang lain nanti kalian baca sendiri ya, dari persetujuan SPP sampai pencatatan SP2D. Kemudian jurnal modul persediaan ini ketika si satker ini melakukan pembelian persediaan ya, apakah dalam bentuk alat tulis kantor atau bentuk supplies dan lain sebagainya. Terbentuknya jurnal itu pada saat approver melakukan persetujuan atas data yang diinput oleh operator.
Ya, begitu pula transaksi persediaan tadi, ya, ini hanya akan dicatat pada buku besar akrual karena pada dasarnya untuk pembelian persediaan ini kan nanti akan ditindaklanjuti di modul pembayaran. Untuk persediaan masuk, ya, ketika Satker ini melakukan pembelian, ya, salah satu misalkan ya pembelian untuk persediaan, sebenarnya persediaan pada dan belum register. Tapi kalau hibah masuk atau transfer masuk, ya akan disesuaikan ya sisi kreditnya. Begitu pula untuk jurnal pada modul aset, ya, ketika dilakukan pembelian barang milik negara berupa aset yang masuk kategori sebagai aset, pada saat approver melakukan persetujuan ya, atas data yang diinput oleh operator, kemudian validator melakukan validasi data-datanya, ya, kemudian approver yang menyetujui, di sana terbentuk jurnal. Ini juga sama dengan yang ada di sini ya untuk modul persediaan, hanya mempengaruhi buku besar aktual. Salah satu contohnya di perolehan BMN, ya, ini untuk mencatat perolehan BMN baru, misalkan dari pembelian. Ya, ketika Satker membeli gedung atau tanah atau komputer kan dia akan mencatat nanti di sini ya aset tetap, ya, aset tetap belum diregister. Adapun untuk utangnya kan nanti tadi kan sudah dicatat di modul sebelumnya ya, di modul komitmen. Ya, untuk pembayaran ya di modul pembayaran. Kemudian ada modul piutang, ya, ini digunakan tadi untuk mencatat transaksi terkait dengan piutang PNBP, ya, minus piutang perpajakan. Ya, karena hanya ada satu operator, maka penyimpanan jurnal itu terjadi saat operator melakukan penyimpanan data yang sudah diinput. Transaksi yang terjadi, ya, ini transaksi komitmen itu mempengaruhi buku besar akrual. Ketika misalkan ada wajib bayar, itu sudah menikmati gedung kantor ya, tapi belum bayar. Nah, kan nanti akan didokumentasikan dalam sebuah perjanjian ya atau komitmen tentang terjadinya utang piutang tadi yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah penerimaan atau wajib bayar. Nah, data tadi di transaksi komitmen nanti akan dibukukan di buku besar akrual untuk mencatat piutang ya, PNBP. Ini misalkan contohnya untuk pencatatan piutang baru, ya, dicatat debitnya piutang PNBP, kemudian kreditnya pendapatan PNBP. Begitu pula misalkan untuk penghapusan piutang, ya, jurnal debitnya pengisian piutang, kemudian kreditnya piutang PNBP. Oke, dan terakhir di sini ada modul JLP, ya. Ini sebagaimana tadi kita bahas ya, bahwa modul PNP ini sebagai modul akhir atau muara ya, apa istilahnya ya, sisi hilirnya ya dari siklus-siklus yang ada di modul-modul sebelumnya tadi, dari penganggaran sampai ke piutang. Kemudian juga operatornya hanya ada satu. Jadi ketika operator tadi menyimpan data-data, ya misalkan dia juga melakukan ini untuk jurnal manual ya, menyimpan data, mencatat data, ya, apakah itu jurnal penyesuaian, apakah jurnal umum. Jurnal penyesuaian itu misalkan untuk misalkan mengakui apa ya, koreksi misalkan ya, atau misalkan untuk jurnal umum terkait dengan pencatatan yang tidak bisa dilakukan melalui modul-modul yang ada, ya, apakah itu misalkan piutang pajak, nah, maka nanti dicatat di sini kemudian disimpan oleh operator, ya, terbentuklah jurnal tadi. Nah, ini mempengaruhi baik itu buku besar akrual ataupun buku besar kas. Cuman untuk buku besar kas di sini khusus untuk Satker yang bertindak atau berfungsi sebagai BLU, ya, seperti perguruan tinggi tertentu misalkan ya, atau seperti rumah sakit pemerintah pusat. Nah, ini jurnal ilustrasinya ketika di modul komitmen kan akan dicatat persediaan atau aset pada utang yang belum diterima tagihannya. Ini untuk transaksi akrual. Begitu pula ketika di modul persediaan atau modul aset yang dilakukan pendetailan persediaan, dicatat seperti ini ya. Persediaan atau aset yang belum diregister, sekaligus mengeliminasi akun persediaan atau aset yang belum diregister. Kemudian ketika SPP dibuat oleh PPK di modul pembayaran, maka akan dicatat beban pada belanja yang masih harus dibayar,
utang yang belum terima tagihannya pada beban, mengeliminasi akun-akun terkait, kemudian di penerbitan SP2D oleh kuasa BUN akan dicatat debitnya belanja yang masih harus dibayar, ini untuk mengeliminasi akun akrual tadi ya, ditagihkan ke entitas lainnya. Nah, kemudian ditambahkan belanja pada ditagihkan ke entitas lainnya. Belanja ini nanti akan masuk ke laporan realisasi anggaran. DKL ini juga sama, kemudian ada DKL yang nanti akan masuk ke laporan berbasis akrual. Baik, langkah berikutnya setelah journalising adalah validasi dan posting. Ini dilakukan oleh operator untuk memastikan bahwa jurnal yang sudah ada terjadi, baik dihasilkan melalui modul-modul penganggaran cair piutang tadi, dan juga pencatatan secara manual itu benar. Rekeningnya atau akunnya benar, kemudian jumlah nominalnya juga benar. Ya, setelah divalidasi nanti akan diposting ya melalui menu posting jurnal, di mana nanti setelah diposting nanti akan menghasilkan saldo pada buku besar ya yang digunakan untuk mencetak laporan keuangan. Kemudian langkah terakhir adalah tutup buku sebelum nanti disajikan laporan keuangannya. Fungsi tutup buku ini untuk membatasi. Misalkan di bulan Desember ketika ditutup buku ya tanggal 31, maka tidak akan ada lagi transaksi-transaksi yang menambah ya di jurnal baru termasuk masuk ke buku besar. Termasuk juga nanti data yang dihasilkan nanti akan digunakan untuk neraca percobaan. Ya. Waktu saya tinggal 3 menit ya. Dan jenis tutup buku baik sementara maupun permanen ya. Nah, ini nanti kalian lebih baca sendiri. Ini tadi sudah kita bahas sebenarnya ya. Di pelaporan ada juga managerial report yang lain ya, dari laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger, ada laporan kinerja satker juga, ada laporan transaksi valuta asing. Nah, kemudian untuk pelaporan ya pada saat konsolidasi di sini digunakan aplikasi eRecon LK ya. Ini dibangun 2016. Tujuannya itu untuk melakukan rekonsiliasi secara otomatis, secara online, sehingga tidak diperlukan lagi pertama rekon secara manual. Satker datang ke KPPN atau rekonsiliasi tingkat atas ya dari Kanwil ya Kanwil pajak misalkan ya nanti ke kuasa BUN tingkat wilayah ya, Kanwil DJPB. Kemudian juga sampai ke tingkat atasnya tidak perlu dilakukan lagi. Ini adalah aplikasi. Saya mundur sampai 10 menit ya, sampai jam 12.40 karena tadi juga presentasinya juga mundur juga. Baik eRecon LK generasi 1, generasi kedua, pada dasarnya kehadiran dari aplikasi tersebut meng-cut off sebagian proses bisnis, yaitu di aplikasi generasi 1 tadi sudah tidak diperlukan SAIBA di tingkat wilayah eselon 1 sama KL. Jadi misalkan tadi di Kanwil DJP Banten, ya di sana tidak ada operator lagi SAIBA tingkat wilayah. Begitu pula di Dijen Pajak juga tidak perlu lagi ada operator SAIBA tingkat eselon 1 DJP. Yang ada hanyalah di tingkat Satker, ya kantor pelayanan pajak di Pondok Aren, di Serang, ya, di Serpong ya, dan lain sebagainya. Karena di sini nanti kan rekonsiliasi yang awalnya itu di proses bisnis yang awal lama, di sini kan dilakukan ya perbandingan ya baik UAP KPA akuntansi sama barangnya dari tingkat Satker ke KPKNL, kemudian di sini ke KPPN, kemudian di tingkat wilayah juga sama Kanwil JPBN ya dari angka yang ada di sini tentunya sampai ke tingkat atas. Ini sudah tidak dilakukan di eRecon LK generasi baik 1 maupun 2. Karena datanya sudah tersimpan di sini ya di eRecon LK. Jadi ya semua nanti akan merujuk data yang ada di eRecon LK di sini. Baik tingkat wilayah eselon 1, ya, kemudian tingkat kementerian, nah, termasuk yang ada di masing-masing Kanwil, ya, eselon 1 dan seterusnya juga langsung merujuk data di sana.
Untuk Erecon LK generasi kedua ini yang dihilangkan adalah aplikasi SIMAK BMN. Ya, sebelumnya di Erecon G1 ini masih dipakai ya SIMAK BMN, yang dihilangkan itu coba untuk Saiba. Tapi kemudian Erecon LK2 di sini sudah tidak memerlukan lagi juga operator SIMAK BMN di tingkat wilayah eselon 1 dan eselon KL. Karena baik data-data yang dihasilkan oleh Saiba maupun Sakti ya itu akan dikirim data jurnal dan asetnya ke aplikasi Erecon LK tiap bulan. Ini apa namanya model rekonnya ya. Kemudian mekanismenya dari Satker melakukan rekonsiliasi data SAI dengan siap secara mandiri. Ya, kemudian data Satker akan dipush dari aplikasi Sakti ke database Erecon secara terpusat. Ini untuk pengguna Sakti. Untuk pengguna non-Sakti Saiba, maka data tersebut akan diekspor, diupload ke Erecon dari masing-masing Satker. Misalkan nanti KPP Pondok Aren akan mengupload data melalui web base ya ke Erecon LK. Semua Satker melakukan tersebut. Kemudian proses rekon akan berjalan secara otomatis di aplikasi, sehingga otomatis menghilangkan proses pembandingan secara manual. Ya, dulu kan Satker itu datang ke KPPN ya, dicocokkan data antara misalkan realisasi belanja barang versi Satker dengan versi KPPN. Kalau ada perbedaan nanti akan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Nah, itu secara manual. Tapi kalau di sini secara otomatis melalui aplikasi. Walaupun nanti outputnya juga sama ya, ada barnya. Kemudian ini yang tadi Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi, apakah datanya sama atau tidak. Dalam hal rekonsiliasi telah memadai, KPPN melakukan approval sehingga bar dengan tanda tangan elektronik dapat diterbitkan. Jika ada perbaikan data nanti akan diunggah ulang dari Saiba ke Erecon, kemudian setiap perubahan memerlukan persetujuan KPPN. Ya, jadi harus dikomunikasikan dengan KPPN ya jika memang ada perubahan-perubahan data tersebut. Ya. Nah, di sini sudah tidak diperlukan lagi rekon tingkat wilayah. Ini prosesnya tahapannya ya antara KPPN, kemudian database aplikasi di Sakti, terjadinya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pelaporan ya, mekanisme data ke Erecon tadi, ini data push data terhadap data saldo awal dan data tahun anggaran berjalan TAB. Ini didasarkan pada data Sakti level satuan kerja ya yang paling kecil, kemudian di cross check dengan posisi BMN di neraca saldo awal pada aplikasi Erecon LK. Adapun data Sakti akan diproses oleh aplikasi Erecon LK mengikuti aturan kebijakan rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya, dengan syarat periode sudah dibuka, kemudian status rekon belum sampai menunggu tanda tangan kasih verifikasi ya. Masih tahap analisis hasil rekon menunggu tanda tangan KPA. Kan di sini tadi kan ada KPA tanda tangan ya, baru kemudian dikirim ya, kemudian kasih vera tanda tangan bar ya, elektronik. Nah, oke, ini adalah pelaporan yaitu konsolidasi ya dari laporan keuangan yang diterbitkan WKPA nanti akan dikonsolidasi ke tingkat wilayah eselon 1 sama tingkat kementerian ya. Ini untuk LKKL-nya. Konsolidasi LK di tingkat level wilayah eselon 1 sama kementerian saat ini digunakan aplikasi Erecon LK karena belum semua kementerian menggunakan Sakti. Ya. Untuk pengguna Sakti di Kementerian Keuangan ya sebenarnya laporan ini sudah bisa dihasilkan Sakti secara langsung. Tapi untuk Kementerian Pertanian, Kemendagri, ya, dia dihasilkan dari aplikasi Erecon LK di sini. Ya. Nah, sebagaimana di awal tadi kita ceritakan tentang sistem terintegrasi LKPP, ya disinilah ya digunakan nanti untuk proses melakukan konsolidasi antara LKKL dengan LKBUN ya yang dihasilkan sistem SPAN, satunya Sakti dan Saiba di apa namanya mediasi di aplikasi Erecon LK. Integrasi data KL dan BUN secara otomatis melalui penarikan data pada tanggal cut off laporan keuangan, misalkan tanggal 31 Desember, yaitu otomatis dihasilkan di sistem ini. Ya, kemudian aplikasi menghasilkan kertas kerja LKPP dan flash LKPP ya halaman depannya.
ya itu menjadikan misalkan kalau LRA ada pendapatan perpajakan, ya PPh, PPN, ya. Termasuk data rinciannya ya kalau kita lihat di sini ya dalam bentuk kertas kerja pendukungnya ya. Jadi di sini itu kan ada data-data utama saja, ya. Termasuk data rinciannya, misalkan untuk membreakdown piutang berdasarkan kategorisasinya, ya, ada di bawah di sini. Dari data yang dihasilkan di sini, ini tadi kan KKL ya, LK SPAN. Kemudian ini ada aplikasi Erecon LK yang akan ngambil data dari Saiba sama Sakti, dihasilkan LKKL. Kemudian di aplikasi terintegrasi LKPP di sini atau SPAN diolahlah output, fast, dan kertas kerja LKPP. Kemudian secara teknis dilakukan penyusunan data ini ya dengan bantuan aplikasi Office ya, apakah Excel, Word, ya, dan PDF dan lain sebagainya. Proses selesai. Nah, terakhir resiko dan pengendalian ini kalian baca sendiri ya, sama ya, dari data tidak valid ya, akurat sama ya, kehilangan dan kerusakan data. Ini untuk resiko sistem secara umum ya. Untuk resiko berdasarkan proses bisnisnya itu nggak jauh beda yang kita bahas di SIA ya, apakah itu terkait dengan misalkan pemutakhiran data buku besar tidak akurat oleh pengguna yang tidak berwenang, mitigasinya juga tidak jauh beda ya. Cuman di Sakti SPAN di sini sudah diimplementasikan dalam bentuk user access control ya, penggunaan pembagian peran, misalkan di modul komitmen disitu hanya bisa dilakukan oleh operator ya, di modul komitmen ya, sementara operator di modul anggaran tidak bisa login untuk modul komitmen. Oke, itu saya kira materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem dan modul aplikasi dan pelaporan.